Cukup diri atau self-sufficient dalam bahasa Inggris artinya mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kata tersebut punya harmoni arti dengan kata berdikari dalam bahasa Indonesia lama. Sekarang kata berdikari telah jarang terdengar karena kehilangan relevansinya sejalan dengan arus globalisasi ekonomi, kemajuan, dan pembangunan. Di masa lalu, berdikari yang artinya berdiri di atas kaki sendiri, maknanya positif, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Itu dianggap sifat terpuji. Sekarang tidak demikian. Seiring dengan jalannya sejarah dunia ketiga, mulai dari masa penjajahan yang identik dengan ketergantungan, dependence, disusul kemerdekaan, independence, lalu masa kerjasama antar negara-negara, interdependence di era globalisasi, maka berdikari pun pelan-pelan bergeser bukan lagi jadi sifat terpuji. Karena kini setiap orang justru harus mampu bekerja sama, mampu kerja kelompok, teamwork, bahkan berkolaborasi dengan kelompok lain. Apakah yang demikian itu salah? Tidak juga. Tapi ada persoalan serius ketika moral berdikari hilang dari masyarakat dan tidak lagi dianggap nilai-nilai yang perlu diajarkan. Hilangnya moral berdikari itulah yang bisa menjelaskan kenapa sebuah negara yang subur dengan air melimpah dan punya kultur agraris sekarang tergantung pada impor beras dari negara lain, misalnya. Persoalan serius hilangnya moral berdikari itu kini menjadi lebih nyata di tengah pandemi yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sistem ekonomi, sistem pendidikan, bahkan jika berkepanjangan berpotensi mengancam sistem negara dan kelanjutan peradaban modern yang sebelumnya kita tidak membayangkan bisa terjadi. Bisa jadi kita telah memasuki masa yang disebut oleh para ekologis Anthropocene, abad di mana alam rusak parah akibat kegiatan ekonomi dan apa yang kita puja sebagai pembangunan. Saya telah banyak menulis dan berbicara tentang persoalan ini. Bahkan dalam salah satu tesis, saya menunjukkan bahwa sistem negara bangsa atau nation state pun tidak bisa dan tidak perlu ada lagi di abad Anthropocene tersebut. Terlepas dari ada tidaknya konspirasi di balik pandemi COVID-19, ada tidaknya laboratorium yang sengaja dijadikan peternakan virus tersebut, yang jelas penyebaran yang sedemikian dahsyat hanya dimungkinkan oleh kerusakan ekosistem, rusaknya keseimbangan alam, dan penuh sesaknya penduduk di kota-kota besar. Karena itulah, pandemi seperti ini telah diramalkan oleh para ekologis sejak jauh-jauh hari dan bisa terjadi berulang-ulang. 75% penyakit baru yang muncul belakangan ini bersifat zoonotik, artinya penyakit hewan yang menular ke manusia. Ebola, MERS, SARS, flu burung, flu babi, sapi gila, termasuk COVID-19 ini. Dan kerusakan alamlah yang memudahkan penyebarannya. Jadi, kini utopia modernisme, keyakinan bahwa dengan berjalannya waktu, segala sesuatu akan menjadi makin baik dan makin baik lagi, itu sedang mengalami ujian berat. Kita tunggu dan saksikan bersama-sama bagaimana kelanjutan dari keyakinan tersebut. Kembali ke persoalan cukup diri atau self-sufficiency. Ajaran cukup diri menyuruh Anda fokus hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Jangan dibikin capek oleh hal-hal yang Anda tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Menggantungkan makna hidup dan kebahagiaan Anda pada orang atau hal-hal di luar kendali Anda adalah berbahaya, karena Anda akan terpenjara, tergantung, dan lemah. Dan Anda akan selalu terancam rasa cemas dan kecewa.
Berjuang habis-habisan di medsos untuk urusan negara, urusan politik, padahal Anda tidak punya kuasa apapun dalam menentukan jalannya negara, adalah perbuatan konyol dalam filosofi ini. Kecuali mungkin bagi para buzzer yang melakukan itu dengan imbalan gaji. Filosofi cukup diri berangkat dari keyakinan bahwa manusia adalah pelaku tunggal dalam hidupnya. Tidak ada orang yang bisa mengubah dia kecuali dirinya sendiri. Jadi, kalau Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri Anda sendiri. Buatlah perubahan yang Anda inginkan terjadi itu pada diri Anda sendiri. Dijamin pasti Anda langsung bahagia melihat hasilnya. Bisa jadi setelah itu Anda akan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti. Seraya Anda fokus membenahi diri sendiri, kepribadian Anda sebagai insan pun akan terbangun lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kapasitas Anda untuk memberi serta menimbulkan dampak akan makin membesar. Orang yang cukup diri lebih banyak memberi dan lebih sedikit meminta. Makin cukup diri seseorang, makin sedikit dia berharap dari orang lain, termasuk mengharap balasan perbuatan baiknya. Dia tidak akan terlalu girang ketika dipuji dan tidak terlalu sakit ketika dicaci. Dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi, kapasitas seseorang untuk memberi tanpa mengharap balasan berbanding lurus dengan derajat cukup dirinya. Filosofi cukup diri menyuruh Anda untuk mencari dalam bidang apa Anda paling baik dan paling mampu memberi dampak positif. Lalu fokuskan waktu dan energi untuk itu, dan buatlah komitmen untuk berkarya terbaik di sana. Semakin cukup diri seseorang, semakin kecil kebutuhan egonya untuk dipuji. Semakin kecil pula rasa terlukai ketika dihina. Disinilah spot terbaik yang ditawarkan cukup diri, agar orang hanya bersandar pada dirinya sendiri, dan akhirnya pada yang maha kuasa semata, bukan pada orang lain, bukan pada lembaga, organisasi, institusi, dan berbagai bentuk entitas kolektif manusia. Bagi saya, inilah esensi keimanan Islam Tauhid. Karena entitas apapun berpotensi menjadi Tuhan-Tuhan kecil, Tauhid. Yang tak kalah penting, semakin sedikit Anda tergantung pada orang lain, semakin kecil kemungkinan Anda terbawa arus yang diciptakan oleh orang lain. Dengan demikian, Anda punya ruang seluas-luasnya untuk mengukir sendiri makna hidup dan memutuskan sendiri nilai-nilai mana yang baik untuk dipakai dalam hidup Anda. Di tengah kegaduhan dunia pemberitaan, perang opini dalam media sosial, adu mulut dan selisih paham kelompok-kelompok dan aliran agama, filosofi cukup diri menawarkan kebajikan yang patut diajarkan pada diri sendiri dan keluarga Anda sendiri. Sebetulnya, berada dalam keadaan sulit dan menderita adalah cara terbaik untuk mendidik, melatih resiliensi, dan kemampuan diri melampaui kesulitan dengan daya dan kekuatan sendiri. Kalau Anda orang yang kurang beruntung, tidak mempunyai kesempatan untuk menderita, maka ciptakanlah sendiri kesulitan-kesulitan itu. Voluntary hardship. Singkirkan bantuan-bantuan yang selama ini membuat hidup Anda nyaman. Ambil tanggung jawab untuk mengurus hidup Anda sendiri. Kerjakan sendiri apa-apa yang dulu Anda anggap pekerjaan hina dan Anda mampu membayar orang untuk mengerjakannya. Menyiapkan makanan sendiri, memperbaiki atap bocor, menanam sayur sendiri, membersihkan selokan, menjahit pakaian, mengecat tembok, membuat rak sepatu sendiri,
decluttering, dan membuat aneka barang, bahkan menceburkan diri pada kerja-kerja sosial demi merasakan, atau kata lain mengalami, menjadi orang miskin, orang terpinggir, dan menderita. Itulah voluntary hardship bagi orang-orang yang kurang beruntung tersebut. Nah, untuk anak muda, ajarkan memproduksi barang sendiri, DIY culture, do it yourself, dan swadeshi untuk dijual, dan mempraktekkan kewirausahaan. Ingat gerakan swadeshi di India. Itu adalah bentuk latihan yang sangat bermanfaat, bukan hanya kemampuan ekonomi mereka, tapi juga membangun resiliensinya dalam keadaan apapun kelak. Ajaran cukup diri sama sekali bukan konsep baru. Latihan ini diajarkan pada semua tradisi spiritualitas besar dunia, dalam rangka mengikis habis ego kesombongan manusia dan menggantikannya dengan ketangguhan, resiliensi, dan akhirnya kepasrahan pada Yang Maha Kuasa, tawakal. Di level psikologis, orang yang cukup diri adalah pribadi yang otentik. Dia tidak berpura-pura, acting hanya untuk menyenangkan orang lain. Dia terus terang, meskipun kadang-kadang itu beresiko dia tidak akan disukai. Orang yang cukup diri tidak mudah merasa kesepian. Mereka perfectly happy meskipun sendirian. Bukan berarti mereka tidak pandai berteman, tapi kesendirian sama sekali tidak menyikatnya. Karena pribadinya yang stabil dan bersahaja, orang yang cukup diri tidak silau pada harta, kemewahan, atau status jabatan. Dia tidak perlu biaya mahal untuk merasa puas dan bahagia, dan tidak pula harus memiliki jabatan penting untuk merasa dirinya berharga. Akhirnya, sejalan dengan falsafah cukup diri inilah kiranya maksud Imam Ghazali menekankan perlunya self-fulfillment dan moral self-sufficiency, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Karena beliau mengenali adanya pengaruh merusak dari kekuasaan politik pada moral individu dan masyarakat. Dengan menjadi self-sufficient, moralitas individual dan masyarakat akan terbebas dari pengaruh penguasa.